Assalamualaikum. Kita dari kelompok 5 akan membahas tentang non-locomotor movement. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Nama saya Ninyoman Parastiti. Nama saya Triani Foni Maniar. Nama saya Trimulyani Nurjatisari. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang basic non-locomotor movement yang akan dipresentasikan oleh Saudari Trimulyani Nurjatisari. Non-locomotor movement. Di dalam non-locomotor movement ada basic non-locomotor movement. Nah, dalam basic non-locomotor movement yang pertama ada stretch. Stretch atau peregangan, yaitu perpanjangan penuh dari setiap pada bagian tubuh. Nah, dalam stretch ini ada variasi. Yang pertama, space. Dalam space ada dua variasi, self space dan general space. Lalu yang kedua ada level, ada size, direction, dan pathway. Nah, yang kedua ada bend atau menekuk. Kita lebih sering mendengar istilah dengan bending. Adalah gerakan yang mendekatkan dua bagian tubuh untuk bisa dianggap kebalikan dari peregangan dan terjadi pada persendian tubuh. Sebaliknya dari peregangan itu dipanjangkan, sedangkan bend itu menekuk, dirapatkan. Lalu yang ketiga ada twist atau memutar. Saat memutar, Anda memutar bagian tubuh di sekitar sumbu. Lalu ada pathway, tikungan bergerak di jalur zigzag, berlatih membungkuk sambil bergerak melalui ruang di jalur yang berbeda. Lalu ada swing atau gerakan seperti mengayun. Yang pertama ada gerak penguluran atau stretching. Kedua tangan dirapatkan ke atas dan diulurkan atau diregangkan. Yuk hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya dibuka selebar bahu, lalu ke belakang tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya ke bawah. Ini Bu. Iya, betul. Dibuka kakinya ya? Sekarang kakinya ditutup. Kita tadi itu sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah. Yang kedua adalah gerakan non-lokomotor mengayun atau swing. Tangan diayun ke depan, ke bawah. 1, 2, 3, 4. Sekarang tangan diayunkan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya adalah gerakan non-lokomotor twist atau berputar. Badan berputar ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Badan berputar ke kiri. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non-lokomotor movement yaitu stretch, bend, twist, swing, and pathway. Ada kombinasi gerakan atau combined non-locomotor movement. Yang pertama ada push atau dorong, pull atau tarik, fall atau jatuh, melt atau meleleh, rock batu atau kita lebih mengartikan seperti diam, sway bergoyang, shake menggoyang, lunge menyergap atau menyerang, turn berbelok, float mengapung, clip meluncur, flick menjentik, dab mencolek, slash memotong, punch meninju, ring memeras, dan press menekan. Udah. Tinggal praktek. Selanjutnya adalah gerakan non-lokomotor berputar dan melompat. Yuk kita. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay. Nah, selanjutnya di sini ada cooling down. Yang pertama ada goodbye dance, di mana seorang guru atau peserta didik itu membuat tarian yang sederhana atau gerakan yang sederhana untuk meregangkan tubuhnya, untuk menunjukkan bahwa kayak pelajaran hari ini akan selesai gitu. Dan setelah itu ada alignment, di mana para peserta itu diajak untuk berjajar. Setelah itu mereka boleh menggunakan peregangan, misalkan mereka berbaring atau misalkan kakinya diluruskan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada mirroring, di mana mirroring ini menirukan orang yang di depannya, baik itu leaders atau temennya. Jadi gerakan-gerakan misalkan kita sambil berbaring, tangannya kayak di atas, seperti ini, terus kayak misalkan diregangkan peregangan ototnya. Terus ada stretching. Stretching ini untuk meregangkan otot-otot kita agar kita kembali lagi seperti normal kayak gitu. Jadi agar ototnya juga tidak ada cedera atau masalah pada badan gitu. Nah, di sini ada sharing evaluation choreography. Jadi sharing evaluasi ini penting banget karena ini tuh salah satu elemen agar kita tuh mengetahui bahwa kita sudah mendapatkan ilmu seberapa banyak atau sudah mendapatkan apa saja yang telah dipelajari, dan kita juga bisa mengulangi kembali untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pembelajaran seperti itu. Makasih. Terima kasih dulu. Oke, di sini ada listen for parents and infants. Di sini pertama ada warming up. Warming up itu pemanasan. Nah, pemanasan aktivitinya itu adalah exploring the concept. Exploring the concept itu ada follow the leader. Yang kedua ada developing skill, yaitu feel a music slow or fast. Yang ketiga ada creating, yaitu free dancing. Terus ada cooling down, sharing and evaluation. Jadi listen for parents and infants ini ada pendidikan tari untuk orang tua dan bayi. Jadi si orang tua ini mengikuti gerakan leadernya, gurunya itu untuk digerakkan sama bayinya. Yang kedua ada listen for parents and toddlers. Di sini itu memanfaatkan pendidikan tarinya itu untuk usia dini untuk mengasah fungsi perkembangan kognitif. Pertama di sini ada listen for high school. Di sini ada warming up, terus ada employing the concept itu shadow or mirror, ada development skill itu ada combining movement, ada creating ini free dancing, dan cooling down ini visualization. Di sini ini cooling down-nya ini bisa visualization tuh maksudnya kita dengan memejamkan mata, terus kita menarik nafas, membuangnya perlahan-lahan. Yang terakhir ada listen for adults. Di sini ada warming up, yaitu exploring the concept-nya body, developing skill-nya ada combining movement, creating-nya choreographing, terus ada cooling down-nya dan sharing atau evaluation. Jadi creating-nya di sini itu kan untuk dewasa. Karena choreografi, jadi mereka sudah bisa berpikir kritis bagaimana membuat suatu gerakan. Di sini saya akan membahas tentang Teaching Academy, Curriculum through Kinesthetic Intelligence. Yang pertama ada Language Art atau bahasa seni. Itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada Spelling or Vocabulary atau ejaan atau kosakata. Ejaan atau kosakata dengan huruf yang dibentuk menggunakan seluruh tubuh. Huruf dapat dibuat pada tingkat yang berbeda, dengan berbagai ukuran dan dengan rekan. Jadi contohnya tuh kayak ada dua pasang. Nah, ini tuh disuruh untuk membuat sebuah huruf. Terus nanti anak-anaknya akan mengikuti. Gitu. Terus yang kedua ada sculptor and clay atau pengukir dan tanah liat. Jadi di sini tuh kayak lebih ke anak-anak akan
membuat sebuah ukiran kayak bikin A. Nah, terus teman sekelasnya itu menebak itu tuh huruf apa sih yang lagi dibuat sama temannya. Terus yang ketiga ada syllables atau vocabulary atau suku kata atau kosakata. Artinya itu meletakkan jumlah bagian tubuh yang sama di lantai atau meja dengan jumlah suku kata dalam satu kata. Pikirkan tindakan untuk setiap suku kata dan lakukan saat mengucapkan kata. Hey, aku lupa. Contohnya tuh kayak gini. Anak disuruh membuat kepalan tangan. Itu ditaruh di lantai atau di meja. Terus kita bernyanyi. Misalnya nyanyinya tuh watermelon. Nah, kita memberi aba-aba kepada anaknya tuh setiap wo kita gebrak mejanya. Terus waternya tuh kayak kita geser yang sebelah kanan, terus me ke sebelah kiri, lon ke atas. Jadi kayak watermelon, water, kayak gitu. Terus selanjutnya ada parts of speech atau bagian-bagian ucapan. Memerankan kata benda dan kata kerja. Jadi di sini ada satu pasang, yang satunya menjadi sebuah kata benda. Jadi dia diam, dan satunya lagi kata kerja. Jadi kayak dia yang gerakannya itu kayak jatuh atau enggak ngambil buah atau ngambil apa. Yang satunya diam. Gitu. Terus yang kelima ada preposition atau preposisi. Preposisi ini tuh membuat patung tubuh dan separuh lainnya menjelajahi patung. Jadi kayak ada satu kelas itu menjadi patung, terus ada satu orang yang nari, itu tuh mengelilingi patung tersebut. Terus nanti yang patung ini tuh setelah dilaluin sama penari, dia akan mengikuti gerakan si penari, jadi ikut gerak-gerak. Begitu pun selanjutnya. Terus ada vocabulary. Yang keenam ada vocabulary atau kosakata. Bergerak ketika ada aba-aba, maka bergerak antonim dari aba-aba tersebut. Jadi kita memilih satu kelompok. Di dalam kelompok itu tuh ada leader atau pemimpin. Ketika si guru memberi aba-aba kepada kelompok tersebut, membuat kalian bergerak secara lebar. Nah, untuk leader itu gerakannya lebar. Namun untuk anggotanya itu bergeraknya secara sempit. Jadi kebalikannya dari leader. Terus yang ketujuh ada other ideas atau ide lainnya. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya bergerak dengan gerakan mencari yang ringan, halus, dan tajam. Kalimat yang selanjutnya ada matematika. Yang pertama ada stretch and curl sums atau peregangan dan ikal jumlah. Memikirkan dua angka yang setara, meregangkan tubuh menjadi bentuk besar, hitungan pendek, dan meringkuk kembali ke bentuk kecil dengan hitungan panjang. Contohnya, tolong jumlahkan 6 ditambah 3, itu kan hasilnya 9. Nah, kita kasih ke anak-anak tuh, coba dalam hitungan 3 kalian gerakan tangan kalian dengan lebar. Misalnya 1, 2, 3. Terus coba balikan lagi ke bentuk semula, tapi dengan hitungan 9. Hitungan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Terus yang kedua ada math pairs atau pasangan matematika. Itu menghitung bagian dan membentuk angka dengan bentuk tubuh. Jadi kita meminta satu pasang untuk maju ke depan dan kita memberi pertambahan kayak 4 tambah 3 berapa. Terus yang satu anak itu jadi 4 bagian. Jadi kayak saya 1, 2 terus pakai kaki dua-duanya jadi 4. Satu lagi 3. Jadi 1, 2 tambah kaki kanan jadi 3. Terus itu membuat angka 7.
ya anak itu satu pasang itu tuh membuat angka 7. Terus yang ketiga ada division atau divisi, pengelompokan dengan pembagian. Kayak gini, di dalam satu kelas ada 24. Nah, seorang guru itu membebaskan untuk semua anak nari. Setelah guru itu memberi aba-aba 6. Nah, 6 itu berarti si penari itu harus mencari penari lain untuk membuat jadi 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus yang keempat ada 16 counts atau 16 hitungan, mengarahkan gerakan dengan penjumlahan tersebut. Contohnya jadi kayak 9 ditambah 7 itu kan jadi 16. 9 tambah 7 16. Nah, kita kasih aba-aba kepada anak kayak coba 9 tambah 7 gerakannya loncat-loncat, terus itu loncatnya kalian berarti berapa kali? Saya 16, berarti itu yang harus digerakkan sama anak-anak. Selanjutnya ada fraction atau fraksi. Fraksi ini menggerakkan, namun tidak semua bagian tubuh digerakkan. Jadi ada aba-aba dari guru 1/4 bagian tubuh. Misalnya kita cuma dari kepala sama tangan aja, terus bawahnya enggak, kayak gitu. Terus yang keenam ada geometri. Geometri ini tuh membentuk tubuh mereka sesuai garis geometri dengan berkelompok. Jadi kita membuat kelompok, terus anak-anak itu kita suruh untuk membuat segitiga misalnya. Nah, bagaimana caranya segitiga itu terbentuk dalam hitungan 7 atau hitungan 8. Selanjutnya ada sains atau IPA. Yang pertama ada mesin yang membuat bentuk dengan satu bagian tubuh bergerak untuk menggambarkan mesin sederhana. Contohnya kita menyuruh anak untuk bagaimana roda berputar, seperti ini kan, melingkar. Jadi kita melingkar ini. Terus yang kedua ada electricity atau listrik. Electricity atau listrik itu menunjukkan sebab akibat. Contohnya kayak sebab akibat, kayak proses dominos jatuh. Dominos yang disentuh itu kan pasti bakal jatuh. Kayak aliran listrik gitu. Terus yang ketiga ada Cinquain. Cinquain itu membuat puisi tentang konsep sains atau kata kosa, kata seperti magnet. Jadi kita membuat sebuah puisi. Nah, misalnya kalau kita bilang magnet berarti anak-anak itu harus bersama kayak magnet nyatu. Terus yang keempat ada body system atau sistem tubuh, membuat tarian yang menggambarkan berbagai sistem respiratory, pencernaan, dan lain-lain. Jadi contohnya kayak coba kalian bayangkan bagaimana jika kalian terkena flu. Kalian kalau dalam gerakan mau seperti apa bergeraknya, kayak gitu. Terus yang terakhir ada social studies. Yang pertama ada multicultural atau multi body part atau bagian multi budaya atau multi tubuh. Di sini tuh kayak memperlihatkan gambar penari dengan kostum dari berbagai negara. Jadi kita memberitahu misalnya di negara Indonesia itu ciri khasnya apa sih, terus apa yang jadi kekuatan di dalam tarian itu. Misalnya tangan, nah kita gerakin tangan dulu kayak gitu. Terus yang kedua ada multicultural mirror. Nah, multicultural mirror ini kita memutar musik, terus ketika musik itu dihentikan, itu kan ada 2 kelompok. Nah, kelompok ini sama kelompok ini tuh beda musiknya. Misalkan ini tuh 2 kelompok yang beda gerakan, beda musik. Nah, ketika di pause musiknya, kelompok ini tuh harus berbalik ke kelompok ini, begitupun sebaliknya. Nah, kelompok ini harus melihat pause terakhir kelompok ini, gitu.
Terus ada yang ketiga world music atau musik dunia. Itu memainkan pilihan musik pendek dari banyak negara. Kita memutar musik, terus nanti di pause. Pausenya kayak gimana. Yang keempat ada folk dance atau tarian rakyat. Tarian dari berbagai negara. Jadi kita memperkenalkan sebuah tarian yang khusus untuk anak-anak dari sebuah negara. Misalnya kayak negara Indonesia. Yang kelima ada Eastern and Western dance, tarian timur dan barat. Itu tarian timur itu lebih ke menutup diri. Maksudnya menutup diri itu lebih membumi, lebih ke diri sendiri. Kalau tarian barat itu menggunakan ruangan umum. Contohnya kayak ballet, modern dance. Kalau yang Asia itu kayak itu. Udah selesai. Selesai guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang exploring the art to dance. Jadi ada 5 poin. Yang pertama ada shape. Ini tuh untuk memperlihatkan misalkan ada gambar, suatu gambar yang murid itu harus diperkenalkan. Misalkan gambar gunung. Sedang di sini ada gunung, terus si para murid itu diharuskan membentuk pola seperti gunung. Misalkan kita ambil ada 3 orang. Kita ada 3 orang dan yang pertama tuh membentuk huruf di depan atau misalkan di belakang itu kayak segitiga kayak gitu. Terus ada line di sini tuh untuk kita membuat kayak garis. Jadi antara orang yang satu atau si anak A dan si anak B dan C itu biar dia move gitu loh. Jadi jadi pergerakan garisnya itu jelas kayak gitu. Nah, di sini ada tekstur. Nah, di sini misalkan memperkenalkan tekstur. Misalkan di sini ada tekstur dari tekstur kayu, tekstur spons, terus tekstur kapas dan lain sebagainya. Terus dari tekstur itu anak dirasakan. Misalkan para guru itu kita membawa spons. Nah, kita aplikasikan misalkan memberitahu kalau misalkan spons itu bentuknya seperti apa dan tekstur seperti apa. Nah, lalu para siswa itu memperagakan kalau spons itu identik dengan lembut, kenyal. Jadi dimana gerakan para siswa itu sebaiknya itu kayak misalkan diperagakan kayak harus lentur, harus kayak lembut kayak gitu. Jadi si anak tuh exploring dengan kelenturan tubuh merekanya. Lalu yang di sini ada yang keempat color, dimana itu adalah warna. Jadi misalkan kita kategorikan, misalkan kita ambil beberapa orang, 5 orang. Misalkan ada yang si anak A itu warnanya kuning, anak B warnanya merah, terus anak C warnanya putih dan anak D warnanya hitam, dan si yang E itu warnanya hijau. Nah, dari masing-masing itu misalkan kita membuat dari warna kuning itu gerakannya kayak gimana, kelompok yang pink kayak gimana, merah gimana, hitam kayak gimana. Lalu setelah itu diperagakan dan nanti diperagakan oleh bareng-bareng sama temennya seperti itu. Nah, untuk pattern atau pola di sini setelah anak-anak exploring gerakannya, udah dari shape tadi udah membentuk misalkan dari gunung, udah mempunyai garis, lalu dari gunung itu berpindah lagi misalkan kita ke hutan kan biasanya lebih ke luas dan serabutan. Jadi kita membuat pola yang kayak acak kayak gitu. Jadi dari pola gunung ke pola hutan seperti itu untuk exploring the art dance. Makasih. Udah gitu aja. Untuk exploring the art to dance, nah ibu punya gambar gunung. Nah, kalau gambar gunung biasanya identik dengan bentuk apa? Segitiga. Nah, oke, coba bikin pola segitiga seperti apa? Nah, oke, betul seperti itu. Terus kalian coba berpindah dengan garis. Berpindah melalui garis seperti apa?
Bawa paras di depan. Oke, seperti itu. Coba ulangin, Ibu hitung 1 sampai 8 ya, sambil berpindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, betul. Terus untuk yang tekstur. Jadi di poin yang ketiga tekstur, Ibu punya karet. Kalau karet tuh biasanya bentuknya teksturnya seperti apa? Lentur. Oke, lentur ya. Coba kalian gerakan badannya, gerakan masing-masing bebas dengan lentur badannya seperti apa? Yuk dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakannya seperti itu ya. Nah, lalu Ibu ada poin yang selanjutnya yaitu pattern. Jadi kalian yang sudah berpindah tadi berpindah terlebih dahulu baru bergerak sambil dihitung ya. Mengerti? Oke. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi berpindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yeay. Jadi itu adalah kalian sudah mengenal tentang bentuk dari gambar dan sudah diperagakan melalui gerakan. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai non-locomotor movement. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.